Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Depri Pahlepi Sogiana. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Lebak Mekar, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan baik ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif serta keterkaitannya dengan materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, guru dapat memilah mana motivasi yang terdapat pada muridnya. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih bersifat motivasi eksternal. Maka itu, guru harus berusaha untuk memunculkan motivasi internal pada muridnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai guru. Selanjutnya, yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebaiknya guru memposisikan diri sebagai seorang manajer, karena dengan menjadi seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Pada keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu keterkaitan budaya positif dengan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional,
yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat diterapkan dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan nyata serta diketuk tularkan kepada rekan-rekan guru sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata pemberian penghargaan akan berdampak kurang baik terhadap murid. Di antaranya dapat mematikan kreativitas murid, dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan murid menjawab pertanyaan, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Seharusnya saya memposisikan kontrol diri saya sebagai manajer. Kemudian saya juga menyadari bahwa cara terbaik dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami diantaranya, saya pernah menangani kasus perundungan yang terjadi pada murid. Kemudian saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan pertama yang saya rasakan adalah saya merasa bersalah, karena sebelum saya mengalami hal tersebut, yang saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan pada murid tidaklah tepat. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan langkah segitiga restitusi. Tetapi setelah saya mengalami hal tersebut dan memposisikan saya sebagai manajer serta menerapkan langkah restitusi, sekarang saya merasa paham dan sangat termotivasi untuk terus memberikan perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan dan menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah tentang posisi kontrol guru.
di mana seorang guru harus dapat memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang. Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu adalah bahwa menerapkan disiplin harus dengan hukuman. Tujuannya agar murid menjadi jera dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa yang saya lakukan sebelumnya ternyata tidak tepat. Dan sekarang saya mulai menempatkan posisi kontrol saya sebagai manajer ketika menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid. Saya pun mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun dapat menjadi suatu kebiasaan dan karakter yang baik yang dapat dilakukan di lingkungan rumah maupun masyarakat. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu untuk guru penggerak.